Ayo surat tugas akan seorang lagi ngomong keseluruhan udah halus nak kan gitu ya. Nanti kita komunikasi apa ke SDA nanti gimana. Saya mau ini wilayah hukum orang karena memang saya ingin langsung Pak siap tolong supaya ente jadi mandor kayaknya ya bukan karena untuk mengolah saya di tidak mau, saya tidak butuh penghormatan atau apapun. Hormati instruksinya. siap Pak. ya kalau gubernurnya pasti kita hormati Pak. Kan instruksinya kan ke kami. Iya. Itu kan ke kami. Cuman ini mah kan dulu. Jadi kalau orang ngomong diem gitu dengerin. Jangan main Ya. Ya. Timur, sebuah konflik kewenangan antar pemerintah desa berubah menjadi ketegangan yang semakin sulit dihindari. Dua kepala desa Purwadana dan Wadas kini berada pada posisi berseberangan setelah muncul dugaan bahwa kepala desa Wadas melakukan kegiatan pembangunan yang memasuki wilayah administratif Purwadana tanpa prosedur resmi. Bagi pemerintahan desa, setiap aktivitas lintas wilayah bukan hanya persoalan teknis. Ini adalah persoalan legalitas, struktur komando, dan batas kewenangan yang tidak boleh dilanggar. Tanpa koordinasi dengan kecamatan, tanpa surat pemberitahuan formal, dan tanpa dokumen pelaksanaan yang sah, sebuah kegiatan dapat berubah menjadi tindakan sepihak yang mencederai tatanan administrasi. Kepala Desa Purwadana menilai langkah tersebut sebagai tindakan tidak prosedural yang berpotensi memicu kesalahpahaman serta kegaduhan di tengah masyarakat. Menurutnya, pembangunan apapun, sekecil apapun, harus melalui jalur koordinasi resmi agar tidak menabrak aturan dan tidak menciptakan konflik antar wilayah. Sementara itu, Kepala Desa Wadas membawa narasi pembelaan. Ia menyebut kegiatan tersebut bagian dari penataan wilayah, namun tanpa mandat tertulis, tanpa koordinasi struktural, dan tanpa bukti administratif. Klaim itu justru memunculkan pertanyaan baru. Jika benar agenda resmi, mengapa prosedurnya tidak tertata? Jika ini proyek lintas wilayah, mengapa tidak ada pemberitahuan formal? Situasi yang memanas ini mendorong pemerintah kecamatan untuk turun tangan. Mediasi diperlukan, bukan hanya demi meredakan konflik, namun untuk memastikan apakah persoalan ini sekadar salah komunikasi atau justru tanda lemahnya tata kelola pemerintahan desa. Kasus Teluk Jambe Timur menjadi pengingat bahwa pemerintahan desa tidak boleh berjalan berdasarkan keputusan individual. Setiap kebijakan harus melalui prosedur yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena jika kewenangan bisa dilangkahi begitu saja, maka makna dari aturan dan tata kelola pemerintahan desa patut dipertanyakan. Saya Opnam, menyampaikan kabar, membawa berita, mengkritik fakta, bukan drama. Saat ini terjadilah konflik memanas antara dua kepala desa, antara Desa Ciwadas dan juga Purwadana. Kades Wadas bersitegang dengan Kades Purwadana imbas dari proyek normalisasi yang ditugaskan Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Saat ini kita pun benar-benar bisa melihat terkait ada sebuah adegan beberapa video terjadi perdebatan hebat antara kedua kepala desa, yaitu Desa Kabupaten Wadas dan juga Purwadana, yakni buka suara terkait program penataan wilayah yang digencarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Program tersebut yang bertujuan meningkatkan keteraturan serta mempercepat pembangunan infrastruktur desa kota justru menuai reaksi beragam di lapangan. Sejumlah kebijakan penertiban bangunan, pengaturan ulang jalur akses desa, serta pendataan lahan yang terdampak proyek pemerintah membuat masyarakat di dua desa tersebut merasa perlu mendapatkan kejelasan lebih detail. Kades Wadas menegaskan bahwa program ini baik, namun pelaksanaannya dinilai terlalu mendadak.
Hingga terjadilah suatu perdebatan karena Kades Purwadana ini sempat melihat adanya sebuah kinerja yang dilakukan oleh Kades Wadas, dan mungkin ada beberapa juga komentar mengenai Kades Wadas. Di sini ada beberapa orang yang berkomentar, mungkin karena Kades Wadas merasa dekat sama gubernur, jadi bebas masuk wilayah manapun di Jawa Barat, jadi nggak perlu koordinasi lagi. Dan ada juga yang beberapa bilang komentar juga udah diaudit aja Kades Purwadana. Dan banyak sekali dukungan-dukungan di antara kedua kepala desa saat ini, guys. Sejumlah kebijakan penertiban bangunan, pengaturan ulang jalur akses desa, serta pendataan lahan yang terdampak proyek pemerintah membuat masyarakat di dua desa tersebut merasa perlu mendapatkan kejelasan lebih detail. Kades Wadas menegaskan bahwa program ini namun pelaksanaannya dinilai terlalu mendadak. Warga kami bukan menolak pembangunan, tapi perlu ada komunikasi yang matang. Banyak warga kaget karena ada pendataan lahan tanpa penjelasan rinci. Kami ingin program gubernur berjalan, tapi harus transparan, ujar Kades Wadas. Sementara itu, Kades Purwadana menyampaikan bahwa wilayah mengalami dampak langsung terutama pada rencana perubahan jalur fasilitas umum dan penyesuaian batas desa. Ia meminta pemerintah provinsi memberi sosialisasi ulang dan melibatkan pemerintah desa secara penuh. Dan memang saat ini dari Kades Wadas ini sempat menata lahan yang sudah dikelola oleh Kades Purwadana, sehingga terjadilah perdebatan hebat karena Kades Wadas tidak ada komunikasi ataupun perencanaan kesepakatan di antara kedua kepala desa, yang akhirnya timbullah kesalahpahaman. Sementara itu, Kades Purwadana menyampaikan bahwa wilayahnya mengalami dampak langsung terutama pada rencana perubahan jalur fasilitas umum dan penyesuaian batas desa. Kami meminta kejelasan, jangan sampai desa kami hanya menerima keputusan tanpa dilibatkan. Kami dukung pembangunan Jabar, tapi mekanismenya harus jelas dan adil, tegas Kades Purwadana. Muncul perbedaan pandangan antara warga pendukung percepatan pembangunan dan warga yang meminta evaluasi, membuat suasana di lapangan sempat memanas. Beberapa tokoh masyarakat bahkan meminta pemerintah provinsi turun langsung untuk menangani agar tidak terjadi gesekan antar warga. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga kini belum memberikan pernyataan resmi mengenai tuntutan para Kades. Namun sumber internal menyebutkan adanya rencana pertemuan mediasi bersama perwakilan desa dalam waktu dekat. Dan hal ini mungkin langsung ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi terkait masalah perdebatan hebat antara Kades Wadas dan juga Kades Purwadana. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Kades Wadas saat ini terkait masalah perdebatannya bersama dengan Kades dari Purwadana? Mari kita simak videonya berikut ini, guys. Intinya mereka itu dia itu bukan membela masyarakat, membela yang berduit. Pengen mengamankan ya tadi salah satu perusahaan, itu aja garis besarnya. Ya Same, kalau mau berbenah itu pasti banyak tikus, banyak bayawak, banyak ular. Ya itulah hamana. Ya, ini baru munculan, tenang. Ya, semua saya ada bukti-bukti. Ya, itu. Makanya orang itu yang tidak tahu itu pasti ngebully saya. Saya itu berbicara itu sesuai dengan fakta, data. Karena saya juga sebelum mengerjakan itu mempelajari data yang dimiliki oleh PJT 2, kemana aliran sungai. Terus keluh kesah masyarakat juga saya disampaikan ke Pak Gubernur, ditampung. Banyak orang pengaduan, orang-orang situ, orang Purwadana itu ngadu kepada saya. Dia jangan menyalahkan kepada saya. Jangan ngadu kepada saya juga sebenarnya itu. Coba tanyakan kepada kepala desanya. Karena kepala desanya nggak aktif, ya susah untuk komunikasinya. Masyarakat di situ lebih berani kepada saya menyampaikannya. Apa? Coba kesalahan saya. Nah kadang-kadang saya suka bingung dengan alasan tidak ada komunikasi. Padahal setiap pekerjaan ini
saya berkomunikasi dengan kepala desa yang akan dikerjakan. Termasuk saya mendapatkan undangan dari Pak Gubernur, BSDA, itu saya suka sampaikan melalui grup kepala desa dan grup Musbika Kecamatan Tukiambe Timur, supaya apa, disampaikan kepada semuanya, pimpinannya. Itu yang saya lakukan gitu. Dan pekerjaan ini bukan sehari 2 hari, pekerjaan ini sudah berjalan 1,5 bulan. Ya, makanya suka aneh saya. Kadang-kadang suka, kalau hati mah jengkel ya, mendengar seorang kepala desa berbicara tidak ada komunikasi. Selama iya, naon atuh nu dibaca, anu didengekeun setiap rapat. Dan dia juga sudah melaksanakan rapat tentang normalisasi bangli-bangli yang ada di SS Pasir Panggang itu sudah 2 kali dia ikut rapat di kecamatan. Tapi kenapa tadi berbicara itu? Nah, ada apa? Itu kan harus dipertanyakan juga. Kenapa? Intinya mereka itu adalah mengembalikan aset negara pada negara. Itu sikap saya jelas. Saya mendukung. Dan Resida juga saya panggil. Jelas sikapnya, mendukung. Artinya, besok dibabat no problem. Hanya yang menjadi persoalan adalah air mengalir. Pak Lurah Jujun, ini pesawahan. Ingin air itu dialirkan ke sini terus sampai ke Purwadana. Gitu kan? Padahal air ini udah mati dulu. Udah mati. 15 tahun yang lalu, 20 tahun lalu udah mati. Ya. Dan pesawahan ada di sini. Ini bro. Pesawahan ada di sini juga tidak menggunakan pengairan. Tapi mereka pakai satelit. Dan pain-pain aja, ngebiasa-biasa aja. Nah, kalau air ini dialirkan ke sini batasnya selesai. Manfaat buat Purwadana apa? Yang ada kami khawatir tanpa suplai air dari sini kami sering kebanjiran. Ini kali Cisalak di sini. Ini sering kebanjiran. Apalagi kalau air disuplai ke sini, misalnya dibuang ke Cisalak, ini kan menjadi tambah beban. Nah, di hadapan Pak Gubernur dengan suratnya mudah-mudahan dibaca. Saya mengusulkan bahwa air dari Wadas itu dibuang ke sini. Ke Kali Citarum, ini Citarum. Kali Citarum. Begitu. Kali Citarum. Kenapa ke Kali Citarum? Ini yang lebih dekat. Lalu ini bagaimana? Ya tetap program gubernur jalan. Ini kan bisa dijadikan penghijauan atau apa, misalnya terserah lah nanti kebijakan pemerintah, karena itu punya pemerintah kan gitu. Itu. Nah tiba-tiba Pak Lurah Jujun menggunakan teori-teori seperti yang ditunjuk. Ini kehendak masyarakat, kata saya masyarakat yang mana? Uang masyarakat memberikan mandat ke saya untuk memperjuangkan itu. Nah timbullah. Dan akhirnya dia tetap ngotot. Saya pertanyakan. Kan? Seperti ke orang Jawa Barat. Pak Jujun ini jadi apa? Sambil canda loh. Jadi apa, mandor? Oh bukan Pak, katanya. Nah, kata Pak Jujun, saya diperintah KDM. Bagus, kata saya, perintah KDM. Cuman jadi apa spesifiknya? Anda jadi pemutus apa? Cuman itu tidak muncul di bahasa-bahasa itu. Gitu kan? Kami sedang diskusi, nggak muncul. Yang ada bahwa saya cekcok. Memang suara saya waktu itu kan kemarin saya lagi sakit ya. Lagi ini ya, saya setiap hari minum obat terus ya. Agak keras. Ente jadi naon? Apalagi kalau menghargai ini wilayah hukum. Menghargainya nggak ada, wilayah hukumnya aja yang muncul. Nah, kemudian hari ini saya muncullah terus, ya biasa, nggak tahu itu buzzer atau apa ya, nggak tahu. Pokoknya hari ini bahkan saya katanya bukan kepentingan masyarakat. Dan masyarakat yang diwawancara oleh dia juga ada yang dipelintir-pelintir. Nah, ini kepentingan ke masyarakatnya nggak ada air ini.
Itu masyarakat Purwadananya nggak ada. Kalau air mengalir ke sini, yang ada beban. Beban. Celakanya kalau ini diantai sampai di sini dan Resinda nggak mau dibeli oleh Pemda atau nggak mau meneruskan. Resinda misalnya ini ditinggikan, air malah malih ke sini. Ini gorong-gorong, Bung. Ini gorong-gorong dari Intersi. Air malah mengalir ke sini. Ini gorong-gorong ya. Ini ke sawah. Nah dari sini air mengalir ke Cisalak lagi. Jadi supaya air lagi tambahan. Jadi menentukan satu pihak bukan kalau begitu, pihak desa lain. Ya dalam hal ini saya juga jadi pertanyaan. Pak Jujun ini nuduh saya hari ini untuk kepentingan perusahaan. Demi Tuhan, saya nggak ada. Saya kebetul memang di Resinda ada penduduk 1.500. Wajar kalau saya membela, tetapi secara keseluruhan saya adalah membela warga Purwadana. Kami capek kebanjiran terus, apalagi disuplai air. Kenapa? Gitu kan? Semakin berat kan? Tapi kenapa beliau tetap kotot? Bahkan hari ini tadi ada konten menyebut saya alat. Demi Tuhan saya tidak jadi alat siapa-siapa. Saya murni memperjuangkan rakyat Purwadana. Dan suratnya udah diberikan, pernyataan rakyatnya sudah. Ada nggak, Dik? Ambil. Tanda tangan masyarakat. Program Pak Gubernur itu adalah Saat ini kita pun bisa melihat adanya rincian dari Kades Purwadana yang sempat menjelaskan tentang irigasi air yang harus dilakukan dalam atasi banjir. Mungkin Kades Purwadana soroti rencana normalisasi sungai air merekomendasikan dialirkan langsung ke Sungai Citarum. Karena sebenarnya suplai air yang berasal dari atas itu seharusnya memang diberikan pintu air agar supaya sewaktu-waktu ini demi bisa mengatasi banjir yang bisa menyebabkan desa Purwadana benar-benar merasa kebanjiran. Dan di sini mungkin ada terjadi titik kesalahpahaman di antara kedua kepala desa, antara desa Ciwadas dan juga kepala desa Purwadana. Yang tentunya hal ini saling menyudutkan dan bahkan mungkin kita sudah mendengar sendiri penjelasan dari kepala desa Wadas dan juga Purwadana yang saat itu sempat menjelaskan terkait masalah perdebatan mereka yang terjadi pada kemarin entah siang tadi, yang dimana kedua kepala desa ini saling berdebat terkait masalah irigasi air. Dan memang di sini ada salah satu komentar yang sempat menyoroti terkait perdebatan di antara kedua kepala desa. Seharusnya di sini aliran irigasi mau tak 15 tahun ataupun 20 tahun sudah mati. Namanya normalisasi yang dihidupkan lagi. Soal pertigaan air tinggal dibikin pintu air irigasi. Gunanya kalau air kurang tinggal dibuka, kalau meluap tinggal ditutup belokin ke Citarum. Dan memang ini ada solusi juga. Terkait masalah air tersebut, sewaktu-waktu kalau tidak adanya hujan dan terjadilah kekeringan dan mungkin bisa saja yang seharusnya air itu disuplai dari desa Ciwadas dialiri ke Purwadana dan mungkin agak sedikit ditutup ke Sungai Citarum, dan ini sewaktu-waktu pasti air itu butuh. Dan memang terkait masalah aliran irigasi yang memang sudah menjadi belasan tahun yang tidak bisa dikutak-kutik lagi dan mungkin itu sudah menjadi benda mati, dan namanya juga menormalisasikan terkait irigasi yang akan dihidupkan lagi. Dan mungkin ada sebaiknya juga di sini diberikan pintu air agar sewaktu-waktu ketika Kades Purwadana membutuhkan, ia juga harus bisa mengaliri kepada masyarakat Purwadana. Dan saat ini juga sepertinya Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi akan mengumpulkan kedua kades tersebut, dan memang saat ini
pemerintah Provinsi Jawa Barat juga hingga saat ini akan benar-benar memberikan penyataan mengenai tuntutan para kades yang saat ini menjadi salah satu sumber internal menyebutkan adanya terkait pertemuan mediasi bersama perwakilan desa dalam waktu dekat ini, guys. Dan mungkin masyarakat berharap program gubernur dapat berjalan beriringan dengan aspirasi warga desa. Dengan komunikasi terbuka dan musyawarah, proyek pembangunan diharapkan membawa manfaat tanpa menimbulkan ketegangan maupun kegaduhan di akar rumput. Oke guys, mungkin hanya ini saja terkait masalah perdebatan di antara kedua kepala desa, Desa Ciwadas dan juga Desa Wadas dan juga Desa Purwadana. Oke guys, baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.